Pernahkah Anda merasa bahwa sistem keuangan yang ada saat ini tidak adil? Atau mungkin Anda merasa seperti ada yang disembunyikan dari publik, sesuatu yang tak boleh diketahui oleh masyarakat banyak. Jika Anda pernah merasakannya, maka Anda tidak sendirian. Di balik layar ada kebohongan besar yang sedang terjadi dalam sistem keuangan global kita. Sebagai orang yang hidup di dunia yang terus berkembang dengan teknologi dan informasi yang begitu cepat, sistem keuangan di 2024 seakan menyembunyikan banyak hal yang tidak boleh kita ketahui. Sistem yang seharusnya menjadi landasan kepercayaan kita terhadap ekonomi global justru mulai menunjukkan retakan-retakan yang mengkhawatirkan. Cerita ini dimulai pada saat krisis ekonomi yang melanda beberapa tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, banyak negara yang mulai mengimplementasikan kebijakan baru yang mengklaim mampu mengatasi krisis tersebut. Namun, apakah mereka benar-benar berhasil? Atau justru mereka menciptakan sistem yang kita lebih bahaya untuk masa depan kita? Salah satu kebohongan terbesar yang disembunyikan adalah tentang pengaruh besar teknologi terhadap sistem keuangan. Bank-bank besar dan institusi keuangan lainnya terus mengklaim bahwa mereka memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat. Namun, apa yang jarang dibahas adalah bagaimana teknologi ini justru digunakan untuk mengontrol aliran uang di dunia dengan cara yang sangat terpusat. Blockchain yang seharusnya menjadi solusi untuk transparansi malah dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat dominasi pihak-pihak tertentu. Selain itu, ada kebohongan mengenai tingkat inflasi yang diumumkan setiap tahunnya. Banyak orang percaya bahwa angka inflasi yang diumumkan pemerintah adalah gambaran akurat tentang bagaimana biaya hidup semakin meningkat. Namun, kenyataannya, angka inflasi yang dilaporkan seringkali sudah dimanipulasi untuk menunjukkan angka yang lebih rendah daripada kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, harga barang-barang pokok yang seringkali tidak dimasukkan dalam perhitungan inflasi, padahal itu yang paling dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2024, para ahli ekonomi dan politisi lebih banyak berbicara tentang pengelolaan utang negara daripada tentang kebijakan yang benar-benar memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Namun, kenyataannya, utang negara ini bukan hanya tentang jumlah uang yang dipinjam, tapi lebih tentang siapa yang mengendalikannya. Pemerintah mungkin mengklaim bahwa mereka memiliki strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan. Namun, di baliknya, ada banyak pihak masing-masing yang sebenarnya memegang kendali atas utang-utang tersebut. Yang lebih mengejutkan, beberapa negara juga terlibat dalam permainan ini untuk memastikan bahwa sistem ekonomi global tetap berjalan dengan cara yang menguntungkan mereka, tanpa peduli dengan dampak jangka panjang bagi negara-negara berkembang. Salah satu kebohongan yang sangat mencolok adalah seputar pengelolaan dana pensiun. Banyak masyarakat yang merasa tenang karena ada jaminan pensiun dari pemerintah atau perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, apakah Anda bahwa banyak dana pensiun yang ada sekarang ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk mengalirkan dana ke sektor-sektor investasi yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu? Kebanyakan dana pensiun ini justru dipakai untuk mendanai proyek-proyek besar yang memiliki risiko tinggi. Sementara pensiunan yang tergantung pada dana tersebut tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Dan yang terakhir adalah kebohongan tentang berkelanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan yang baru. Di balik klaim-klaim tentang keuangan yang lebih inklusif dan kemajuan ekonomi berkelanjutan, sistem yang ada justru semakin memperlebar jurang ketimpang antara kaya dan miskin. Meskipun teknologi terus berkembang, akses teknologi keuangan fintech tetap terbatas untuk sebagian besar populasi di dunia. Orang-orang yang tertinggal di daerah terpencil
atau yang kurang beruntung dalam pendidikan masih kesulitan untuk mengakses layanan keuangan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Kebohongan ini tidak hanya tampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat global secara keseluruhan. Masyarakat yang semakin merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas masa depan finansial mereka dengan sistem yang mempengaruhi. Dengan manipulasi dan ketidakadilan ini, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah kita akan pernah bisa keluar dari lingkaran setan yang telah diciptakan oleh sistem ini. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem keuangan, kita bisa mulai membangun kesadaran kolektif untuk melawan kebohongan ini. Kita harus berani untuk membuka mata dan melihat kenyataan yang sering disembunyikan oleh para pemegang kekuasaan. Hanya dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa masa depan ekonomi global akan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Jika Anda ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana kebohongan ini mempengaruhi Anda secara langsung, mari kita bersama-sama menyelami lebih jauh lapisan demi lapisan dari sistem keuangan yang lebih telah dibangun dan berusaha menemukan cara untuk memperbaikinya demi kesejahteraan bersama.